Halo, kembali lagi dengan saya Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber dan konsisten cuan 10% per day. Nah, seperti biasa saham ini akan kita ulas kurang dari 17 menit saja. Semoga tidak lebih seperti kemarin-kemarin saking serunya. Nah, dan hari ini adalah hari Rabu. Rabu atau Selasa, Bos? Ya, hari Selasa, maaf, di tanggal 6 September 2022. Nah, sebelum kita ulas saham-sahamnya, wait, Sunday, Monday, Tuesday itu hari Selasa. Sebelum kita ulas saham-saham hari ini, yang dimana sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir, kita ulas dulu saham kita yang kemarin. Saham pertama adalah Jekon. Jekon adalah J Konstruksi. Jaya Konstruksi, Jaya, Jaya, Jaya. Nah, untuk Jaya sepertinya sudah mulai ada jenuh di sini. Jenuh untuk beli dan sudah menunjukkan atraksi jual ya 2 hari ini ya. Jadi alangkah baiknya sih kalau saya sendiri nih sudah ancang-ancang untuk minggat saja Jekon. Oke Jekon, semoga barang saya tidak ada di sana ya. Karena kalau dilihat itu sudah mulai jenuh ya. Cuman secara weekly dan monthly masih dalam posisi uptrendnya. Dan kalau dilihat di sini monthly-nya baru aja bangkit ya. Oke, tapi sebagai catatan untuk sementara kita out dulu. Kita lihat dulu atraksinya. Sip. Langsung kita kasih catatan aja jualan. Mampus dah. Kita tidak masukkan lagi ya. Selanjutnya adalah AJST. A, A, AJST. Ada AJST bos. Yang ada ASTJ. ASJT. Nah, ASJT. Wow, loading ada apa dengan sinyal ASJT. Nah, ini sih kelihatannya sudah mulai jenuh beli ya, dan aksi jual di mana hari ini minus 6% di harga 138. Kalau tadi Jekonnya dia nggak ARB ya, dia masih bertahan dan seolah-olah dia menunjukkan menolak untuk turun. Dan beda dengan ASJT ini ARB 2 kali nih ya. ARB sepertinya dia sudah jenuh untuk beli ya, mulai melakukan aksi jual. Oke, kita lihat dulu secara weekly. Weekly news juga masih potensi sebenarnya untuk naik, di mana harga tertingginya itu 172. Dan monthly-nya itu pernah di harga 1365. Cuman monthly-nya di sini kalau dilihat ya, memang dia agak ragu-ragu dan masih merah, konsisten di merah, dan memang sudah lama dia sideways, tapi ragu-ragu apakah dia naik atau turun. Cuma tadi secara daily dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda turun, weekly masih naik, dan monthly-nya dia sepertinya sudah. Jadi memang kita hindari dulu ya saham ASJT ini. ASJT karena memang tadi daily-nya yang kurang strike gitu ya. Selanjutnya adalah OPMS. OPMS ini bukan operasi militer ya. OPMS ini adalah apa ya OPMS? OPMS adalah Optima Prima Metal Sinergi. Sinergi, oke. Oh siap, sinergi. Nah, untuk sinergi OPMS, hari ini sempat naik ya di 1%. Sempat minus juga di 6%, cuman dia closingnya minus 2%. Kalau dilihat secara daily, dia masih posisi uptrendnya bos. Jadi, dan ini juga menunjukkan bahwa dia opennya nih minus 6%. Cuman dia menolak untuk turun mungkin ya. Jadi masih ada potensi untuk naik. Dan
Kalau dilihat secara weekly, dia juga masih potensi untuk naik dan harganya itu pernah di 200-an yang tertingginya ya. Itu secara weekly, secara monthly pernah menyentuh harga 885. Nah, untuk saham-saham ini sepertinya dia sudah mulai pembalikan arah dan mulai aksi aksi beli ya. Cuman kita nggak tahu nih kapan pembalikan arahnya dan benar-benar confirm. Alangkah baiknya sih kita cicil OPMS. OPMS ini masih layak untuk dicicil. Cuman kalau dilihat lagi, harganya itu paling rendah pernah ke angka 61. Jadi kalau misalnya dia gagal untuk uptrend, ya dia akan lanjut turun dan bisa sampai 61. Sedangkan kalau dia masih posisi uptrend, dia masih ada potensi ke 885, masih ada potensi saya bilang ya. Dan secara apa ya, daily-nya dia cuannya lubar-lubar nih, bisa sampai 34%. So, OPMS ini masih layak untuk dikoleksi. Cuman tetap berhati-hati ya, karena ya masih bisa ada pancingan lalu atau masih bisa ada terobosan. Seperti itu. OPMS-nya kenapa tidak saya bold? Selanjutnya adalah SLIS. Oke, untuk selis ini kenaikannya hari ini sempat ya 19%, cuman closingnya di 11% di harga 230. Nah, 230 ini sudah bukan angka kita lagi, sebenarnya kita sudah ngambang ya. Sudah di atas saham incaran kita, karena saham incaran kita biasanya under 200 ya. Sip, untuk secara weekly sih ini sebenarnya masih uptrendnya. Dan kalau saya sendiri nggak akan ragu-ragu untuk tetap hold sampai maulinya nih menembus batas. Dan secara moli itu pernah menyentuh harga 4.000 dan tertinggi pernah di harga 14.000. That's why I hold this long time. Jadi ya, semoga saja. Apa sih selis ini ya? Selis ini adalah gaya abadi sempurna. Nanti kita lihat secara searching by Google itu seperti apa. Saya sih sebenarnya nggak akan melihat perusahaan apa, tapi kita lihat pergerakannya secara histori grafik. Itu saja dasar saya ya. Terlepas itu bisnisnya apa, itu memang untuk saat ini ya, saya nggak terlalu fokus ke sana, saya lebih fokus ke pergerakan grafiknya saja. Memang cukup riskan, tapi ya, ya apa boleh buat, itu yang kita miliki dulu, sementara kita kuasai dulu. Selanjutnya adalah, oke kita catat aja SLIS, di sini masih ada potensi untuk SLIS. Selanjutnya adalah Kajen. Nah, kajen ini hari ini minus 6% ya. Memang kalau dilihat, wow, daily-nya bosku baru aja naik dan harga tertingginya itu secara daily 140. Dia masih posisi uptrendnya secara weekly pernah menyentuh harga 1000. Jadi masih wow, pernah menyentuh harga 1.400 ya. So, ini sih masih agak-agak dan secara monthly dia baru aja ya. Sama seperti yang tadi, dia sudah melakukan aksi jual dan uh, dia melakukan aksi beli dan mulai pembalikan arah. Kalau misalnya nih dia naik masih ada potensi ke 1000 kalau dia posisi uptrendnya. Tapi ini kalau dilihat secara monthly masih ya belum konfirmasi. Tapi kalau takutnya kalau sudah konfirmasi langsung main tinggal aja nih kawan nih. So, kajian adalah bold kitoy. Bold kita maksudnya ya. Selanjutnya adalah karena dia di harga. Kenapa ya? Bold itu kenapa ya? Kita harus tentuin kalau yang bold itu memang yang di atas 1000 lah minimal ya. Kita bukan bold, tapi kapital ya, kita kapitalin. Selanjutnya adalah petis. Petis. Adanya tis. Oke, untuk petis,
dia masih posisi uptrend dan kalau dilihat di sini hari ini minus 65% di harga 202. Ini harganya sudah di atas dari jangkauan kita ya. Petis. Petis ini kenaikannya bisa sampai 21% dan kenaikan selanjutnya itu cuma 24% lah. Dia nggak nyampe lagi 34% ya. Kalau dilihat secara daily dia membentuk harga baru di harga tertinggi. Biasanya dia sideways di harga 169 dan memang harganya sudah kelihatannya sudah mahal dan menunjukkan aksi jualan. So, jangan ada petis ya. Nah, sedangkan weekly-nya masih posisi uptrend dan harga tertingginya itu di 580. Sekarang masih 202. Oke, secara Mauli-nya 1000. Nah, 1000 ini cuman masih belum konfirmasi. Nah, ini juga masih jauh ya. Dia masih ragu-ragu. Baru kenaikan pertama nih. That's why kenapa ini masuk list saya? Ya, mungkin satu kekeliruan. Jadi nanti saya hapus, tidak dimasukkan. Selanjutnya adalah boleh nggak sih bos Sondaikus normal aja ngomongnya? Oke, boleh, boleh. Siap. Oke, untuk Ahab, dia masih posisi uptrend ya. Oh, tidak ya. Enggak. Dia nggak posisi uptrend lagi. Dia sudah melakukan aksi jual, tapi jualnya tipis-tipis. Kalau dilihat ya, cuman hari ini ya minus 6%. Mungkin karena minus 6%-nya nih makanya dia mulai jenuh untuk beli dan mulai aksi jual ya. Ini harganya 138 secara daily dan dia masih konfirmasi hijau sih. Dan weekly-nya juga membentuk harga baru di mana harga tertingginya itu 165. Dan kalau dilihat ya berdasarkan indikator yang kita pakai, dia harganya sudah mahal dan ya tinggalkan saja lah ya. Mungkin ini juga satu keluar kenapa saya mengambil ini dan secara monthly sih masih oke untuk naik. Jadi ya karena tadi daily-nya sama weekly-nya udah begitu menunjukkan aksi jualan, tinggalin saja karena masih ada saham-saham lain. Selanjutnya adalah jadi banyak ya saham-saham kita ternyata ya bit. Nah, itu kemarin ya ISJT ternyata masuk ke list belanja sore. Apa nggak dilakuin? Ya karena ya mohon maaf. Selanjutnya adalah bit. Besok pagi ya kita belanja kali ya. Kita belanja masih ada uang nggak bos? Oh sudah habis. Nah untuk bit hari ini minus 3% di harga 77. eh Kalau dilihat sih dia sudah membentuk harga baru. Apakah dia sudah mahal? Sebenarnya nggak kelihatan dia mahal apa enggak. Oh ini kelihatan nih. Kelihatan dia sudah mahal ya dan dia sudah menyentuh harga tertingginya. Secara weekly juga paling ini tipis nih sampai 87 doang. Kalau dilihat apakah dia sudah mahal? Mungkin masih ada potensi ke 87-nya, tapi kita nggak tahu ya. Apakah masih ada ya kesempatan? Nah, untuk Maulinya doang yang memang dia menunjukkan uptrendnya dan uptrendnya juga sampai 195. So, ini kenaikannya kemarin karena memang katanya bunga bank itu 0%. Itu yang jadi ininya ya, pemancingnya. Selanjutnya adalah SKMI. Ya mohon maaf ya. Kita bahas-bahas ulasan kemarin aja itu udah sampai 13 menit. Oke. Untuk SKMI terbayarkan ya. Hari ini kenaikannya 16% dan dia baru aja naik. That's why I capital this word, this stock. Oke. Secara daily masih oke ya, masih agak-agak. Cuman dia membentuk harga baru. Apakah dia sudah mahal? Bisa dibilang sudah mau menyentuh harga mahalnya. Kita nggak tahu ya sampai berapa nanti angka mahalnya. Kita lihat secara weekly. Secara weekly harga tertingginya itu 147 dan dia sideways panjang. Nah, yang menentukan mungkin kenapa saya kapital ini juga karena memang harga monthly-nya yang pernah di harga 180 1.800 sementara harganya sekarang 85. Jadi secara monthly dia masih ada potensi untuk naik secara daily. Oke, that's why
Ya kita tulis nih, kita catat. Cuman ya kita udah telat. Kalau misalnya masuk, dia mungkin naik yang satu kali lalu turun atau sideways semacamnya. Kita tunggu turunnya aja, tapi kita pantau kotak aja ya. Selanjutnya adalah bos. Bos. Oke, untuk bos kenaikannya hari ini 9% di harga 90, dia masih posisi uptrend, dia membentuk harga baru. Apakah dia sudah mahal? Mahal, yes. Mahal. Kita tentukan dulu secara weekly-nya. Weekly-nya pernah di harga 147 dan dia masih posisi uptrend-nya. Jadi masih ada potensi untuk naik ke angka 147 tersebut. Masih ada potensi ya, bukan saya bilang akan naik. Nah, bos ini juga ternyata pernah di harga 2.800 karena sesuai dengan kriteria kita bahwa saham-saham kapital itu adalah saham-saham yang kita kapitalin, maksudnya ya, bukan kapital aneh-aneh ya. Yang kita kapitalin hurufnya adalah ketika harganya memang pernah menyentuh harga di atas 1.000. Jadi ini termasuk ternyata. Kenapa nggak saya bold? Wow. Ya, itu juga banyak kekeluaran. Entah kenapa saya kemarin banyak kekeluaran ya. Entah angin apa datang ke kepala saya. Mungkin karena udah cuan, lupa diri, lupa ilmu ya. Oke, bos ini kita catat secara daily, weekly oke, monthly juga oke. Oh, sangat banyak ya saham-saham World, saham-saham kapital. Oke, selanjutnya adalah backup. Backup bcap. Bcap ini adalah bank MNC. Hari ini minus 6%, sepertinya dia sudah mulai jenuh beli dan mulai aksi jual. Harganya sih sudah mahal, dia sudah mulai menunjukkan turun. Memang harganya sudah mahal ya, saya bilang ya tadi ya. Dan ternyata weekly-nya pernah menyentuh harga 350-an. Dia masih belum confirm makan naik. Nah, ada kemungkinan nih, ini sih sudah tipis ya, sudah menunjukkan. Cuman masih belum confirmnya. Bisa jadi minggu ini jadi konfirmasinya. Cuman dia sempat minus 6%. Jadi besok masih minus, maybe. Tapi dia langsung naik tinggi.